Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fia Malia Bahar dengan NIM 251031036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan konferensif dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Terdapat 7 poin pertanyaan fundamental yang akan saya bedah secara sistematis, mulai dari esensi demokrasi, penegakan hukum, wawasan Nusantara, hukum laut internasional, kerjasama global, hingga ketahanan dan bela negara. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pertanyaan pertama mengenai pandangan terkait demokrasi dan 4 tahapan proses demokrasi di Indonesia. Menurut pandangan saya, demokrasi bukan sekadar mekanisme politik atau prosedural pemilihan umum semata. Lebih dari itu, demokrasi adalah sebuah ekosistem kehidupan bernegara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang di dalamnya menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta penegakan keadilan tanpa tebang pilih. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi warganya. Dalam sejarahnya, Indonesia telah melewati 4 fase transisi demokrasi yang sangat dinamis, yaitu yang pertama demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Tahap awal setelah kemerdekaan yang diwarnai oleh sistem kabinet parlementer dan multipartai yang sangat cair, namun kurang stabil karena kabinet sering berganti. Kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965, lahir berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana kekuasaan negara terpusat secara dominan pada figur Presiden Soekarno. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, menekankan pada stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi, namun dalam praktiknya berjalan secara sentralistik. Yang keempat, demokrasi era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan pers, otonomi daerah, serta pemilihan umum presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 2, yaitu mengenai 3 hukum dan 5 pilar penegak hukum di Indonesia. Secara teoritis, hukum diciptakan untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama, keadilan, yaitu memberikan hak dan kewajiban secara proporsional kepada setiap warga negara tanpa pandang bulu. Yang kedua, kepastian hukum, artinya hukum harus jelas, tertulis, dan konsisten agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Yang ketiga, kemanfaatan, di mana hukum harus mampu mendatangkan manfaat, kebahagiaan, dan ketertiban bagi masyarakat. Agar ketiga tujuan tersebut tegak di Indonesia, kita memiliki 5 pilar utama penegak hukum yang saling berintegrasi. Pertama, kepolisian. Sebagai penyidik di garda terdepan untuk menjaga ketertiban dan mengusut tindak pidana. Kedua, kejaksaan. Bertindak atas nama negara sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke persidangan. Ketiga, kehakiman atau pengadilan. Lembaga mandiri yang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan secara objektif berdasarkan bukti hukum. Keempat, advokat atau pengacara. Bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum demi menjamin hak-hak terdakwa secara adil. Yang kelima, lembaga pemasyarakatan atau lapas. Pilar terakhir yang bertugas membina para terpidana agar siap kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Selanjutnya, poin ketiga mengenai konsep geopolitik kita, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 fungsi utama dari wawasan Nusantara, yaitu sebagai konsep ketahanan nasional, menjadi landasan dalam pengelolaan negara untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman. 2. Sebagai wawasan pembangunan, memastikan bahwa arah pembangunan nasional
mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan secara utuh. Ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, menjadi pedoman dalam menggalang kekuatan pertahanan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ketiga, sebagai wawasan kewilayahan, menegaskan secara mutlak batas-batas wilayah negara guna menghindari konflik atau sengketa dengan negara tetangga. Poin keempat adalah batas-batas laut Indonesia menurut hukum internasional UNCLOS PBB 1982. Sebagai negara kepulauan, perairan kita dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama, laut teritorial. Jalur laut selebar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Di zona ini, Indonesia memiliki kedaulatan mutlak atas air, dasar laut, tanah di bawahnya, hingga ruang udara di atasnya. Kedua, zona ekonomi eksklusif. Jalur laut sebesar 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Di sini, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam, seperti menangkap ikan dan penambangan minyak bumi. Yang ketiga, landas kontinen, meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan pulau. Dengan batas dari 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut, Indonesia memiliki hak eksklusif atas kekayaan alam di dalam dasar laut tersebut. Mari kita lihat soal nomor 5, mengenai hubungan luar negeri. Kerjasama internasional sangat mutlak diperlukan karena tidak satupun negara yang bisa hidup mandiri tanpa bantuan negara lain. Tujuan utamanya adalah memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menjaga perdamaian dunia, mentransfer ilmu pengetahuan, serta memenuhi kebutuhan nasional yang belum bisa diproduksi sendiri. Kerjasama ini terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, bilateral, yaitu kerjasama khusus antara 2 negara, contohnya kemitraan strategis Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, regional, kerjasama negara-negara dalam satu kawasan geografis yang sama, seperti ASEAN di Asia Tenggara. Yang ketiga, multilateral, kerjasama global yang melibatkan banyak negara tanpa batas wilayah, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB dan WTO. Memasuki poin ke-6, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan nasional, berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan maupun gangguan dari dalam dan luar negeri. 3 asas utama dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar manusia yang tidak bisa dipisahkan. Kesejahteraan tanpa keamanan akan rapuh, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan tidak hanya soal militer, melainkan mencakup seluruh gatra kehidupan atau astagatra secara utuh, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam menumbuhkan ketahanan internal berdasarkan nilai luhur bangsa sendiri, sedangkan mawas keluar untuk mengantisipasi dan menangkal dampak negatif dari lingkungan global. Poin terakhir yang menjadi puncak implementasi kewarganegaraan kita adalah bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, tindakan, dan perilaku warga, baik secara perorangan maupun kolektif, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi menjamin kelangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Bagi kita sebagai mahasiswa, bela negara diwujudkan melalui pengamalan 5 unsur atau nilai dasar berikut. Yang pertama, cinta tanah air, menjaga kelestarian lingkungan dan bangga menggunakan produk lokal Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, menjalankan hak dan kewajiban sesuai hukum serta menghargai kebinekaan.
Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam tindakan sehari-hari di lingkungan kampus. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Siap mendonasikan waktu, tenaga, dan pikiran demi kemajuan bersama. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Secara fisikis dicerminkan dengan disiplin dan ulet, serta secara fisik diwujudkan dengan menjaga kesehatan jasmani. 7 poin materi yang telah saya paparkan tadi bukan hanya sekedar hafalan untuk kelulusan ujian, melainkan instrumen penting yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan Indonesia yang gemilang. Demikian pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.